Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel SMP IT Kornea Hasanah Banjarbaru. Kali ini bersama saya Ustadz Kesuma. Di beberapa video sebelumnya mungkin teman-teman semua udah ketemu sama Ustadz Ustazah lain di SMP IT Kornea Hasanah Banjarbaru. Nah, jadi teman-teman, sebelum berbuka, SMP IT Kornea Hasanah di channel YouTube-nya itu punya program untuk video tausiah seperti ini, teman-teman. Jadi setiap videonya itu bakal ketemu sama ustaz-ustazah yang berbeda pastinya, dengan pembahasan yang berbeda pula. Kali ini ketemu dengan saya, kita akan membahas mengenai Ramadan Reset. Apa sih Ustadz Ramadan Reset? Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, karena nggak pernah dengar istilah Ramadan Reset gitu. Kalau reset smartphone mungkin pernah, kalau Ramadan Reset jarang ya teman-teman, atau hampir nggak pernah gitu. Oke, kali ini kita akan masuk mengenai pembahasan Ramadan Reset. Sebelum kita bahas Ramadan Resetnya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, Ramadan itu apa? Jadi Ramadan itu teman-temannya adalah bulan suci bagi umat Islam, bagi umat Muslim di seluruh dunia, yang mana bulan ini sangat ditunggu-tunggu teman-teman oleh seluruh umat Muslim. Jadi bukan hanya umat Muslim yang ada di Kalimantan Selatan, bukan hanya umat Muslim yang ada di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia dan dimanapun berada. Tapi mungkin nggak ada di planet lain ya. Nah, jadi di bumi aja ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan bahas mengenai Ramadan Resetnya teman-teman. Ramadan Reset itu sebenarnya adalah suatu pemikiran yang mana mengembalikan diri kita ke riset atau memulai kembali ke pengaturan pabrik lah kalau bahasa smartphone-nya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini pernah handphonenya kerasa sudah mulai lambat, sudah mulai berat dan lain sebagainya. Lalu setelah di reset maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Nah, sama kayak gitu. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya penuh ampunan, pahalanya ditingkatkan dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan untuk bisa meriset diri kita atau memperbarui diri kita, yaitu terdiri dari dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu meriset diri kita secara keduniaan, dan yang kedua itu meriset diri kita secara ibadah atau rohani kita. Jadi bukan hanya tubuh, bukan hanya fisik, bukan hanya keduniaan kita aja yang kita pikirkan, tapi juga masalah ibadah turut harus kita riset juga nih. Nah, di risetnya di mana Ustadz? Apakah ada tombol risetnya? Nanti kita bahas ya. Nah, oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai meriset diri kita secara duniawi ya teman-teman. Di masalah duniawi kita pasti tahu kalau misalkan puasa itu membuat pola makan kita itu menjadi jauh lebih teratur teman-teman. Yang tadinya makannya pagi, siang, sore, malam, subuh gitu, nggak beraturan. Kapan lapar ya makan, kapan nggak lapar tetap dimakan gitu, karena ada gitu. Nah jadi setelah puasa kita itu lebih teratur. Makannya sahur, makannya maghrib pastinya, nggak mungkin makan siang ya teman-teman, kan lagi puasa gitu. Nah jadi makannya itu lebih terpola. Dan mungkin teman-teman semua yang tadinya makannya sendiri-sendiri nih di rumah banyak orang tapi sendiri-sendiri. Kalau lapar ya makan, yang lainnya yang nggak lapar nggak makan. Tapi di saat berbulan puasa, di saat kita berbuka ataupun sahur, kita pasti sama-sama. Jadi selain menyehatkan, karena pola makan kita lebih teratur, kita juga bisa lebih mempererat silaturahmi dengan seluruh anggota keluarga kita. Bahkan bukan hanya seluruh anggota keluarga kita aja nih teman-teman, tapi juga teman-teman kita yang lain, teman sekolah, teman kantor, teman samping rumah gitu, teman orang juga. Jadi teman-teman siapa aja lah gitu, dengan acara bukber biasanya. Nah kalau bukber itu kan nggak mungkin, misalkan kita bukber berempat, nggak mungkin cuma berempat doang, pasti ada orang-orang lain juga. Jadi menyambung silaturahmi sama teman-teman dan orang-orang lain juga gitu, karena nggak mungkin kita buka bersama terus di sebelah kita ada orang lain, terus kita habis itu cuek-cuekan nih teman-teman, enggak nyapa satu sama lain, hampir nggak mungkin ya. Apalagi orang Indonesia itu punya kebiasaan setiap ngelihat orang itu pasti senyum nih teman-teman. Iya, nggak masalah sebenarnya kalau misalkan ngelihat orang senyum gitu, diliatin orang senyum, asal jangan senyum-senyum sendiri teman-teman. Kalau senyum-senyum sendiri ini nanti bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena syarat puasa itu kan harus berakal ya teman-teman ya. Nah, jadi itu, karena kemarin itu Ustadz ada lihat
di beberapa postingan di media sosial ada yang bilang, ada yang tanya nih, ada yang ngeposting lah gitu. Katanya kalau misalkan lagi mandi, terus habis itu ketelen gayung nih, apakah akan membatalkan puasa? Ya jelas batal gitu. Karena syarat puasa adalah apa teman-teman? Iya, berakal itu. Nah, jadi kita meriset diri kita kayak gitu. Meriset hal-hal yang kecil tapi sebenarnya dampaknya besar. Sama kayak tadi menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi itu untuk duniawi ya teman-teman. Karena teman-teman juga kalau misalkan bahas duniawi pasti anak-anak sekarang itu seneng yang namanya mabar. Apaan tuh Ustadz? Mabar, makan bareng. Makan bareng bisa lah ya mabar. Terus habis itu main bareng gitu. Tapi ada yang kelupaan, yaitu sober. Apaan sober Ustadz? Sober Mobile Legend? Bukan. Sober ini maksudnya adalah sholat berjamaah gitu. Jadi bukan hanya mabarnya aja yang berjamaah, sholatnya juga harus berjamaah. Karena kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah main Mobile Legends, pasti main solo itu jauh lebih sulit dibanding main party atau main berlima. Sama kayak ibadah teman-teman. Sholat munfarid, sholat sendiri, itu jauh lebih sulit dibanding sholat berjamaah. Coba kalau misalkan sholatnya sendiri, terus habis itu kelupaan rakaat, gimana? Nggak ada yang ngingetin. Mau ngingetin siapa? Minta diingetin sama handphone? Nggak mungkin. Ntar kalau misalkan lagi sendiri ini di rumah, terus habis itu sholat, terus ada yang ngingetin, malah takut ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita berjamaah aja. Karena itu jauh lebih bagus juga. Baik untuk dari segi duniawinya, mempererat silaturahmi. Karena biasanya kan habis jamaah itu ada salam-salaman gitu dan lain sebagainya. Dan juga ibadahnya teman-teman. Nah selain itu, kita ini sama kayak smartphone teman-teman, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Kita ini juga perlu di-charge teman-teman. Yang di-charge itu apanya Ustadz? Kitanya. Iya, kitanya juga perlu di-charge. Di-charge dengan makan, minum setelah berbuka gitu. Jadi seharian kita sudah mengeluarkan energi kita untuk bekerja, untuk belajar, untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kita berada di titik-titik capek di teman-teman. Jadi harus di-charge dengan makan dan minum yang baik gitu. Jadi bukan hanya makan dan minum. Ntar kalau misalkan cuma dibilang makan dan minum, ntar makan babi lagi teman-teman. Iya. Jadi makan yang halal dan baik atau halalan thayyiban ya teman-teman ya. Nah itu. Kalau misalkan ngecharge itu sebenarnya diri kita itu juga harus di-charge. Ibadah kita itu juga harus di-charge. Rohani kita, jiwa kita itu juga harus di-charge. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak ibadah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu juga bagian dari ngecharge iman dan takwa kita nih teman-teman. Karena setelah kita seharian, bukan seharian ya teman-teman ya, dari satu sholat ke sholat lain mungkin kita sudah melakukan ghibah gitu, secara tidak sadar ataupun dengan sadar biasanya. Nah jadi bagaimana cara kita merecharge-nya dengan memperbanyak ibadah itu tadi. Kalau misalkan ibadah 5 waktunya dilaksanakan, insya Allah iman dan takwa kita akan baik nih teman-teman. Yaitu baterai di dalam diri kita itu akan terawat. Apalagi kalau misalkan sebelum sahur kita sempat sholat malam atau misalkan tarawih gitu. Itu chargernya bakal pas charging lagi teman-teman. Cepet ngecharge-nya, cepet sampainya gitu. Nah itu, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, Ramadan Reset itu adalah dimana keadaan diri kita itu berulang atau memulai kembali diri kita yang tadinya suka gibah, sudah nggak gibah lagi, suka ngolok-olok orang lain, sudah tidak mengolok-olok orang lain, suka makan tidak teratur atau tidak baik, sekarang sudah menjadi teratur dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan yang baik ini dengan sesuatu yang tidak baik. Kita harus mengubah diri kita menjadi yang jauh lebih baik dari sekarang. Kalau hari ini baik, selanjutnya juga harus lebih baik. Nah itu ya teman-teman ya, itu yang disebut dengan Ramadan Reset. Jadi Ustadz harap juga seluruh teman-teman SMP ITK Qarna Hasanah itu bisa melakukan yang namanya Ramadan Reset ini, merubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Oke, sampai situ dulu ya kali ya penjelasan tentang Ramadan Reset kali ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung sama apa sih Ramadan Reset, apa sih Ustadz saya pengen lebih tahu dengan ini, mungkin teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, supaya kita bisa ada interaksinya nih. Jadi
kalian tanyakan aja langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab oleh ustazahnya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa komen, subscribe, dan like video ini, serta subscribe tadi channelnya juga. Dan selalu pantengin video-video tausiah di channel SMP IT Qardha Hasanah Banjarbaru. Saya Ustadz Kesuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.